Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukadimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Batu Ungau, Kabupaten Pasir. Saya di sini pada ruang kolaborasi akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta. Pada ruang kolaborasi ini, saya bersama dengan rekan saya. Pada praktik pertama, saya sebagai coach dan Ibu Yana sebagai coach. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Iya Bu, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, apa kabar Bu Yana? Baik, Bu. Alhamdulillah, semangat ya, masih semangat ya. Alhamdulillah semangat, Bu, setelah jadwal hari ini yang padat sampai pulang sore. Iya, Alhamdulillah tetap jaga semangatnya ya Bu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini apa nih yang ingin kita obrolin nih Bu Yana? Gini ya, Bu, di sekolah saya itu pemahaman literasi peserta didik itu masih rendah, Bu. Misalnya saja saat kita memberikan teks dan di bawahnya kita buat soal. Mereka masih belum bisa menjawab sesuai instruksi teks, padahal seharusnya jawabannya sudah ada di teks itu, Bu. Ya, ya, ya. Jadi Ibu sedang mengalami masalah nih, ada siswa yang dalam menyelesaikan teks pada soal itu tidak menemukan jawaban padahal ada gitu ya. Iya, Bu, benar sekali. Baik, karena ini merupakan percakapan singkat nih. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan nih di akhir sesi percakapan kita sore ini? Di akhir percakapan ini, saya ingin menemukan solusi atau strategi bagaimana saya bisa meningkatkan pemahaman literasi peserta didik di sekolah saya, Bu. Ya, baik. Jadi Ibu ingin menemukan solusi agar bisa meningkatkan literasi di sekolah begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Ya, menurut Ibu nih idealnya itu yang seperti apa nih? Yang literasi itu meningkat itu seperti apa? Seharusnya sih, Bu, apabila ada teks bacaan, kemudian ada soal, idealnya sih peserta itu bisa menjawab sesuai instruksi yang diminta sih, Bu. Iya, iya, iya. Jadi harusnya bisa ya. Jadi Iya, Bu. dari Ibu nih, saya lihat Ibu kan aktif dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi diri nih. Dari kekuatan yang Ibu miliki, kompetensi Ibu yang miliki ini, apa yang Ibu bisa lakukan nih untuk bisa mencapai tujuan Ibu itu tadi? Hmm, sepertinya mungkin saya perlu waktu atau hari khusus deh, Bu, untuk kegiatan literasi di sekolah. Sehingga bisa jadi peserta didik punya kesempatan misalnya meningkatkan literasi di hari-hari khusus, membaca dan kemudian bisa membuat rangkuman atau apa sih pokok bacaan yang dia baca tadi, Bu. Mungkin begitu? Ya, jadi perlu waktu khusus ya, misalkan seperti yang Ibu sebutkan tadi, untuk bisa membaca, mungkin merangkum, atau menemukan pokok bahasan itu tadi. Jadi yang Iya, Bu. Ibu ya, yang Ibu siapkan dalam rencana itu tadi apa, Bu? Hmm, mungkin saya juga perlu wali kelas, Bu, untuk membantu kegiatan itu. Bisa juga melibatkan guru-guru lain supaya
pengamatan atau kegiatan itu bisa maksimal dilaksanakan, Bu, terutama pengawasannya. Iya, jadi uh, perlu bantuan wali kelas gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi iya, kapan ini ya rencananya akan Ibu laksanakan? Kalau bisa sih secepatnya, Bu, karena saya berharap sih bisa di hari Jumat, karena kan hari Jumat biasanya ada pengembangan diri. Jadi mungkin bisa Ya, mengambil waktu itu, Bu, sehingga tidak mengganggu materi pelajaran. baik. Jadi mengambil waktu di hari Jumat ya. Jadi Iya, Bu. apakah ada rencana lain nih selain Ibu merencanakan di hari Jumat untuk menggalakkan membaca, merangkum itu tadi Bu? Mungkin untuk itu bisa jadi diadakan lomba-lomba, Bu, untuk Jadi meningkatkan semangat peserta didik. iya, jadi mengadakan lomba ya Bu ya. Jadi Ya, Ibu sudah menyebutkan ada dua ya dari tadi tuh hari menentukan satu hari tertentu, kemudian mengadakan lomba ya, mengadakan lomba. Nah dari rencana dua opsi ini tadi nih, apa yang peluang yang memungkin, yang paling mungkin Ibu laksanakan, paling bisa? yang paling mungkin sih menurut saya hari tertentu atau Jumat tertentu untuk membaca, Bu. Karena kalau misalnya lomba-lomba itu kan memerlukan anggaran. Sementara kalau Jumat Iya, bersih ini iya. kan saya bisa Jumat membaca ini saya bisa melibatkan wali kelas dan teman sejawat, Bu. Ya, ya. Jadi yang paling memungkinkan tuh hari Jumat tadi ya, Bu. Iya, Jadi Bu. apa apa eh, perlu siapa nih atau apa yang Ibu butuhkan dukungan dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Hmm, tentu saja saya memerlukan dukungan ya paling utama dari kepala sekolah, kemudian semua warga sekolah, terutama teman-teman sejawat dan wali kelas untuk mendukung kegiatan ini agar bisa dilaksanakan maksimal, terutama pengawasannya. Gitu, Bu. Ya, ya. Kita di sebelum kita ini punya mungkin tinggal sedikit ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita tadi tuh uh, apakah Ibu menemukan solusi bagaimana cara menghadapi masalah tadi Ibu yang di awal kita bahas? Iya, Bu. Saya kan memiliki masalah-masalah literasi yang rendah. Nah, setelah melakukan percakapan ini, saya menemukan ada 2 strategi sih, Bu, yang terutama, untuk melakukan membaca atau peningkatan literasi di hari Jumat dan bisa menggunakan atau lomba-lomba. Tapi yang lebih efektif saya memilih, hari Jumat tertentu untuk peningkatan literasi karena bisa meningkatkan bisa melibatkan wali kelas dan teman-teman sejawat, Bu. Iya, iya, iya Bu. Jadi di akhir mungkin di akhir sesi ini ya, apa eh, apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita? Tentu saja eh, solusi nanti saya bisa mempraktekkan atau menerapkan Jumat literasi di Ya, sekolah, Bu, untuk meningkatkan kemampuan literasi di sekolah saya, Bu. ya baik Bu. Kita sudah tadi ya ngebahas masalah. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan strategi-strategi ya langkah-langkah yang Ibu temukan dari percakapan kita pada hari ini.
Itu saja mungkin Bu ya pertemuan kali ini. Uh, bagaimana dari pencapaian yang telah Ibu laksanakan tadi berdasarkan langkah-langkah yang Ibu dapatkan tadi. Bisa diulang Bu, soalnya suara Ibu hilang. Ya Bu. Jadi alhamdulillah kita udah selesai pada sesi akhir ya. Jadi kita tadi dalam percakapan Ibu sudah dapat menentukan hasil dari percakapan kita tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan nanti kapan ada waktu mungkin bulan depan kita ngobrol kembali tentang apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa tercapai. Ya Terima Bu, kasih. baik Bu. Ya Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Praktik 2. Ibu Yana sebagai coach dan saya sebagai coachee. Berikut videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Yana. Apa kabarnya Ibu Mukot hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ini cuacanya sangat panas Bu. Jadi kayaknya ini saya sambil kipasan Bu. Panas banget. Semoga walaupun cuacanya panas, Ibu tetap semangat untuk pertemuan atau percakapan coaching kali ini ya Bu. Baik-baik Bu, selalu semangat. Iya. Nah, waktu kita singkat ya Bu. Nah, pada pengen ngomong apa nih Bu sore ini di percakapan kita? Ngomong apa ya? Saya guru matematika. Jadi di pelajaran matematika itu saya ada kendala di kelas 8. Saya kan ngajar di kelas 7, 8, 9 ya. Jadi di kelas 7 sama 9 alhamdulillah saya rasa sudah aman. Jadi saya itu ada kendala di kelas 8. Jadi kelas 8 ini kalau misalkan pelajaran matematika saya itu ngerasa dalam kelas itu anak-anak itu sangat pasif gitu Bu. Kalau diajak berdiskusi itu banyak diemnya, kurang respon begitu Bu. Oh, berarti Ibu nih ngajar matematika kelas 7, 8, dan 9. Dan Ibu memiliki masalah peserta didik di kelas 8 yang kurang merespon atau pasif. Begitu ya, Bu ya? Betul Bu. Nah, apa nih yang ingin Ibu dapatkan pada akhir percakapan ini? Jadi saya pengennya sih yang pasti dapat solusi lah, pencerahan dari Bu Yana nih. Jadi supaya pembelajaran matematika itu jadi aktif, menyenangkan bagi siswa kelas 8 khususnya sih. Buat Ibu sendiri apa sih masalahnya di kelas 8 ini sehingga peserta didik ini kurang aktif? Kalau misalkan pelajaran matematika itu kan saya sering menggunakan diskusi kelompok ya. Jadi dalam berdiskusi kelompok itu siswa tuh kayak ragu-ragu gitu jawab. Kalau misalkan dikasih masih di awal pertemuan itu kan biasanya kita memberikan pertanyaan pemantik nih. Kayaknya mereka tuh kayak ragu-ragu jawab, kayak takut-takut gitu, nah mengeluarkan suara. Padahal itu sebenarnya saya itu sudah memberikan motivasi nih, ayo berpendapat seperti itu, tapi masih sering pasif aja gitu Bu.
Oh, jadi peserta Ibu, di kelas 8 ini, sudah Ibu beri motivasi, di awal pembelajaran Ibu beri pertanyaan pemantik, tapi peserta didik Betul, Ibu masih pasif, begitu ya, Bu, ya? iya betul Bu. Nah, menurut Ibu ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk kelas 8 ini agar, peserta didik Ibu tidak pasif dalam, pelajaran matematika ini? Hmm, mungkin saya bisa lihat di awal bisa menggunakan kayak permainan gitu ya, kayak permainan-permainan numerasi atau permainan yang menyenangkan gitu supaya uh, waktu aktif gitu Bu, mungkin Bu. Iya, permainan, numerasi atau ice breaking itu, menurut Ibu, strategi yang bisa Ibu pakai. Mungkin ada strategi lain yang ingin Ibu lakukan selain itu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik Ibu? Ya jadi selain permainan saya bisa mungkin memvariasikan uh, proses pembelajaran itu ya, nggak melulu harus berkelompok gitu ya. Mungkin saya akan menanyakan kepada siswa nih, apa sih penyebabnya, kayak memberikan refleksi gitu, supaya uh, bisa membuat siswa itu lebih aktif lagi, gitu Bu. Iya. Ibu, punya strategi tadi bisa dengan permainan numerasi, bisa dengan X breaking. Nah, Ibu kemudian menemukan lagi strategi mungkin tidak hanya dengan diskusi kelompok. Nah, menurut Ibu, strategi mana yang paling memungkinkan untuk Ibu lakukan? Hmm, menurut saya dari cara-cara yang saya sebutkan tadi, permainan ice breaking sama refleksi itu sebenarnya bisa sih Bu dilaksanakan. Mungkin nanti saya akan coba satu dulu, motivasinya berupa permainan dulu deh Bu yang mungkin. Iya. Berarti dari ketiga strategi itu Ibu memilih permainan dulu, ya, permainan Iya, numerasi tadi ya. Ya. Nah, iya betul. lalu apa rencana Ibu nih untuk menerapkan ini? Hmm, rencananya itu saya mungkin di hari Selasa ya, karena Selasa di hari Selasa itu jamnya kelas 8 Bu mungkin Bu. Berarti berapa lama jangka waktu Ibu perlukan untuk strategi yang pertama tadi yang akan Ibu lakukan? Jadi rencana mungkin supaya terlihat itu dua atau 3 minggu ya. Paling paling lama 1 bulan lah Bu. Baik, Ibu mau mencoba menerapkan permainan numerasi itu selama 1 bulan untuk meningkatkan respon atau keaktifan peserta didik di kelas 8, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Jadi Iya, baik. Nah, sekarang Bu, untuk dalam waktu 1 bulan nanti dalam Ibu proses penerapannya, apa ada yang ingin Ibu libatkan misalnya? hmm, saya juga ingin melibatkan rekan sejawat kali Bu. Saya ingin membantu, minta bantuan sama dukungan kepada guru IPA kali Bu, sama Bu Dini kali ya. Kalau Bu Dini kan masih satu rumpun dengan saya nih pelajaran IPA. Jadi saya ingin belajar juga dengan beliau. Apa-apa yang kira-kira strategi yang mana yang mungkin akan saya dapatkan lagi lebih daripada yang saya diskusikan ini mungkin Bu. Iya.
Baik, Ibu nanti akan berkomitmen memulai menggunakan strategi permainan numerasi dan nanti melibatkan Ibu Dini, guru IPA, dan Ibu memerlukan waktu 1 bulan. Begitu ya, Bu ya? Begitu Bu, iya Bu, benar Iya. Bu. Nah, dari sesi ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya, jadi dari percakapan awal kita tadi, saya punya masalah nih di kelas 8 tentang pasifnya mereka dalam pembelajaran matematika. Dan berdasarkan coaching kali ini, saya mendapatkan pencerahan bahwa saya dapat menemukan beberapa cara, yaitu permainan, bisa ice breaking, dan berefleksi. Kemudian saya juga akan meminta dukungan bantuan dari Ibu Dini untuk menerapkan strategi yang saya dapatkan. Yang pertama tadi, yang ingin saya lakukan yang di awal adalah permainan, seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali ya. Ibu akhirnya memiliki satu strategi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik Ibu di kelas 8. Nah, karena waktu kita sudah habis, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi nih 1 bulan ke depan. Saya ingin melihat nih perkembangan Ibu, bagaimana penerapan strateginya, apakah sudah berhasil. Ya, bisa Ya, bertemu baik lagi Bu. Ibu ya. Baik, terima Iya. kasih banyak Bu Yana. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi dan semangat selalu. Ya, Assalamualaikum. amin amin. Semangat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian video Ruang Kolaborasi 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak.